Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hana Nur Ain, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 reguler sore. Kali ini dalam memenuhi pelaksanaan tugas UAS dengan mata kuliah Kajian SKI MISD dengan dosen pengampu Ustazah Siti Rohani MPD, saya akan membahas salah satu materi kajian SKI MISD dengan tema dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dakwah Rasul ini di Mekah merupakan salah satu periode awal penyebaran Islam yang penuh tantangan dan transformatif dalam sejarah umat manusia. Ada beberapa kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang pertama ada politeisme, sistem sosial, dan etika moral. Berikutnya ada awal mula dakwah Rasulullah. Yang pertama pada masa wahyu pertama, Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, berisi perintah membaca dan menebarkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dakwah tertutup. Rasulullah mengawali dakwah secara tertutup kepada keluarga dan sahabat terdekat, menanamkan nilai-nilai Islam. Ketiga ada dakwah terbuka. Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka di hadapan masyarakat Mekah, menyampaikan. Yang ketiga ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi. Ada penolakan keras, ada penindasan, dan ada ejekan bahkan cercaan. Pada hambatan penolakan keras ini, kaum Quraisy menolak ajaran Islam, menganggapnya hal ini merupakan ancaman terhadap tradisi dan kekerasan mereka. Yang kedua ada penindasan. Rasulullah dan para pengikutnya menghadapi berbagai bentuk penindasan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Yang ketiga yaitu hambatannya ialah ejekan dan cercaan. Mereka dilecehkan, dicerca, dan dihina karena pada saat itu mereka diuji dengan kesabaran hatinya. Ada beberapa perkembangan jumlah pengikut Islam. Yang pertama, pada masa awal dakwah, jumlah pengikut Islam di Mekah masih terbatas, terdiri dari keluarga dan sahabat terdekat Rasulullah SAW di Mekah. Berikutnya ada perkembangan dakwah. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengikut Islam semakin bertambah, terutama dari kalangan kaum miskin dan yang tertindas. Yang ketiga ada hijrah ke Madinah. Setelah menghadapi tekanan yang berat, Rasulullah hijrah ke Madinah, membuka babak baru dalam masa tersebut. Ada beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah. Yang pertama ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian damai antara Rasulullah dan kaum Quraisy menunjukkan kebijakan Rasulullah. Yang ketiga ada perang Badar, di mana pada peristiwa ini terjadinya pertempuran pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kemenangan kaum muslimin menunjukkan kekuatan iman. Yang ketiga ada Fathu Mekah. Pengembalian kota Mekah ke tangan kaum muslimin menandakan ataupun menandai berakhirnya masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pada masa dakwah Rasulullah ini kita bisa menyimpulkan ada beberapa kesimpulan dan hikmah yang dapat dipetik. Yang pertama tentunya kesabaran. Dakwah Rasulullah di Mekah ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan dan ujian. Yang kedua ada keteguhan dan iman. Dakwah Rasulullah di Mekah menunjukkan kekuatan iman yang mampu mengatasi rintangan dan mencapai kemenangan. Yang ketiga ada kasih sayang. Rasulullah membawakan kasih sayang dan memberikan welas asih kepada seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga ada keadilan. Dakwah Rasulullah di Mekah menyerukan keadilan dan persamaan derajat bagi seluruh manusia